Halo para kawargian, berjumpa lagi bersama saya Dewi Agustiani di video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Dan di video podcast kali ini kita akan membahas lanjutan ya Bu ya dari video podcast sebelumnya tentang self harm ya, di mana di flashback nih Bu ya bahwa di video podcast sebelumnya itu sudah dijelaskan ya tentang penyebab self harm dan dampak psikologis serta fisiknya. Betul. Nah di video podcast kali ini sekarang gimana jika ada anggota keluarga atau lingkungan terdekat kita yang kita ketahui ternyata ada yang melakukan self harm nih. Jadi apa nih pertolongan pertama pada self harm? Ya, baik, sudah hadir juga bersama kita Ibu Widi. Apa kabar Bu Widi? Baik Mbak Dewi. Baik ya, selalu baik. Harus baik. Selalu baik dan fresh nih Bu Widi nih. Kita akan bahas tadi ya tentang pertolongan pertama pada self harm. Nah menurut Bu Widi nih sekarang gimana jika seandainya memang karena ini lagi happening ya, lagi banyak viral juga gitu di media sosial gitu, banyak remaja gitu bahkan yang umur-umur produktif lah ya Bu ya gitu yang pasti memiliki stresor, memiliki tekanan yang kuat gitu. Bahkan ini juga nggak jarang di anak-anak kecil gitu, anak SD, itu anak SMP gitu, udah juga banyak yang melakukan self harm. Nah ini bagaimana nih jika di anggota keluarga kita ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Iya, baik Mbak. Yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mendapati anggota keluarga kita atau misalnya di lingkungan terdekat kita melihat ada seseorang yang melakukan self harm. Pertolongan yang pertama kali dilakukan tentu saja adalah mengobati lukanya dulu. Kalau misalnya lukanya itu dalam atau misalnya berat ya, kita segera lakukan atau bawa dia ke klinik terdekat agar mendapatkan penanganan yang lebih intensif lagi. Karena kadang-kadang untuk menyakiti dirinya sendiri itu ada yang sampai parah ya, sampai menuju ke arah seperti ingin bunuh diri. Nah ini yang lebih bahaya ya, jadi itu yang memang harus segera kita bawa ke klinik terdekat. Baik, berarti secara fisiknya kita obatin dulu, berikan pertolongan pertama. Iya, betul, secara fisik ya. Atau kalau misalnya kita lihat lukanya tidak terlalu dalam atau misalnya tidak terlalu parah, kalau seandainya memang kita bisa obati sendiri lukanya, kita yang memberikan pertolongan pertama dengan mengobati lukanya sendiri, kita sendiri ya, kita yang melakukannya. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita baru secara psikologisnya. Kita memberikan rasa nyaman dulu atau menenangkan dia. Ketika dia melakukan itu kan pasti dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan biasanya ya. Kemudian itu yang harus kita bantu setelah lukanya kita obati, kita berikan rasa nyaman dulu. Berarti ini poin pentingnya ya. Iya, yang pertama kali harus dilakukan adalah memberikan rasa nyaman, betul. Gitu, karena kebanyakan orang biasa langsung labeling, langsung judging gitu kan. Iya tuh. Apa yang kamu lakuin gitu, udah apalagi dengan label kurang iman. Itu banyak gimana sekali. Tuh Bu ya? Itu sering kali ya saya dengar itu, karena ada beberapa klien saya yang datang dibawa sama ibunya atau sama orang tuanya sambil ngomel-ngomel gitu kan. Ini anak kurang iman, ini anak katanya nggak tobat, apalah segala macam ya. Dalam kondisi tertekan, anak ini dijudge gitu oleh orang tuanya bahwa apa yang dia lakukan bodoh gitu kan. Padahal harusnya kita pahami ketika saat itu seseorang memang dalam kondisi tertekan dan dia sedang dalam kondisi saya tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya ingin bicara atau misalnya ingin terbuka, ngobrol sama orang tua tapi tidak dekat dengan orang tua. Kemudian dia mau bicara atau ngobrol dengan teman dekatnya, misalnya dia tidak punya teman dekat. Pada akhirnya itulah untuk coping ya, mekanisme
menyelesaikan masalah yang dia tahu adalah dengan menyakiti diri sendiri. Satu-satunya ini, iya, gitu, cara yang menurut dia paling efektif saat betul, itu, betul gitu sekali. ya. Karena seperti podcast sebelumnya saya sampaikan bahwa ini adalah pengalihan rasa sakit. Yang tadinya rasa sakit ini kayaknya nyesek di dada dan dia nggak tahu harus bagaimana, dia pengalihan ke fisik. Ketika dia pengalihan ke fisik, dia merasa rasanya saya sudah lega, tapi hanya saat itu aja kan, saat dia pelarian dari bagaimana dia nggak mau handle situasi nggak nyaman gitu, situasi yang begitu menyesakan gitu, sampai akhirnya dia melakukan self harm. Iya, self harm. Jadi memindahkan rasa sakit dari sakit secara psikologis ke fisik. Betul. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah memberikan rasa nyaman dan memberikan agar si seseorang atau misalnya orang ini yang melakukan ini, dia merasa bahwa dia tidak sendiri, bahwa ternyata ada yang masih peduli sama dia, bahwa ternyata masih ada yang care pada dia, dan disitulah dia akan merasa lebih tenang ketika kita memberikan rasa nyaman bahwa enggak apa-apa, ada aku di sini. Kamu jangan melakukan ini gitu kan, kamu bisa bicara dengan saya. Kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasa, apa permasalahanmu dengan saya. Apalagi ini orang tua. Ini sangat-sangat penting, justru yang dibutuhkan oleh orang tersebut adalah sebenarnya orang tua. Bukan orang lain, karena orang yang terdekat yang selalu memberikan perhatian dia dari kecil itu pasti kan orang tua. Betul. Tapi kalau misalnya orang tuanya ini sudah nggak peduli, nah ini biasanya dia juga merasa bahwa melakukan hal tersebut karena sudah merasa jauh dari orang tua. Itu pada akhirnya dia mau ngomong, takut orang tuanya marah, takut di-judge negatif oleh orang tuanya. Akhirnya dia melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang memang harus kita lakukan, terutama orang tua, para orang tua. Ketika mendapatkan anaknya seperti ini, jangan diomelin gitu. Kadang-kadang diomelin ya, langsung gitu. Yang kalau muslim ya, kamu nggak istighfar katanya. Nah itu. Coba kamu labeling lagi. Dan ini banyak sekali loh, lagi dan lagi orang tua, ya saya paham mungkin orang tua kaget ya, kok anaknya seperti ini, tanpa sadar mereka langsung menjudge, kemudian langsunglah keluar jurus ngomel-omelannya gitu. Nah pada akhirnya si anak ini makin rapuh lah dia, makin merasa kok sepertinya aku tidak bukan diperhatikan ya, tapi tidak mendapatkan tidak mendapatkan kasih sayang, rasa nyaman gitu tadi ya. Betul. Nah inilah yang harus kita berikan pertama kepada anak ya. Pertama yang melakukan self harm. Betul. Tapi menarik ya tadi itu berarti kebanyakan justru lingkungan sekitar yang masih kurang paham ilmunya gitu ya, bagaimana mengatasi ketika ada case tersebut gitu. Kebanyakan kita kan pasti panik gitu sebagai orang tua gitu. Satu-satunya ya tadi gitu kan jurus pamungkas orang tua cuman ngomelin. Tetapi ternyata yang dibutuhkan kita itu hadir. Betul. Hadir menemani dan justru memvalidasi ya perasaannya. Bahwa yang it's okay, nggak semua harus baik-baik saja gitu ya Bu ya. Bahwa ada mama di sini misalkan gitu, ada kakak di sini, ada saya di sini misalkan sebagai teman yang menemani kamu. Kamu kenapa? Yuk kita bareng-bareng gitu ya, melewati ini melalui ini bersama gitu. Betul. Nah, berarti itu yang pertama nih. Selanjutnya apa lagi nih Bu? Setelah misalkan kita memberikan rasa nyaman ya. Nah tadi rasa nyaman itu tentu saja juga sambil memeluk dia ya, terutama ibu ya. Tadi terutama ibu sambil memeluk si anak. Berarti bahwa secara fisiknya juga harus ada attachment ya. Gitu. Nah setelah semuanya selesai, barulah kita ajak orang tersebut ngobrol ya atau bicara heart to heart apa yang kamu rasa, apa yang terjadi, apa yang bisa aku lakukan untuk bantu kamu gitu. Nah dengan hal tersebut orang yang melakukan self harm ini kan pasti akan merasa bahwa
oh iya ya, ternyata aku tidak sendiri, ada orang yang masih peduli, ada orang yang mau bantu aku, itu yang utama sebenarnya, seharusnya gitu yang dia dapatkan. Nah, ketika dia sudah mulai misalnya menyampaikan masalahnya, menyampaikan perasaannya bahwa aku merasa misalnya depresi atau mungkin sangat-sangat tertekan. Biasanya nih kalau remaja, kaum remaja melakukan hal ini nih karena kehilangan orang yang dia cintai atau misalnya diputusin, biasanya rata-rata ya, betul, kebanyakan betul. Seperti itu. Jangan juga kadang kan begini, kayak gitu aja kamu lebay, emang cowok cuma satu, kan masih banyak. Nah kadang-kadang ada yang otomatis ya kalau kita misalkan dengan pemahaman yang belum mumpuni gitu kan, pasti hal-hal yang ada di pikiran dan perasaan kita yang kita sampaikan gitu ya. Tapi ternyata justru itu malah memberikan dampak lagi gitu ya kepada si yang melakukan ini. Betul. Nah, yang perlu diingat ketika orang tersebut merasa dia kehilangan orang yang sangat dia cintai, harusnya kita juga bisa merefleksi diri sebagai orang tua. Kenapa anak ini sampai sangat-sangat bergantung kepada orang lain? Perasaan sayangnya, perasaan dicintainya gitu. Berarti ada yang kurang yang dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Sebenarnya begini, kalau misalnya rasa cinta itu sudah didapatkan penuh dari orang tua, dia nggak akan haus di luar, dia nggak akan mencari-cari di luar, karena aku sudah dapat perhatian, rasa cinta, rasa aman, rasa nyaman dari ayah dan ibu, dari mama dan papa. Jadi kalau misalnya diputusin gitu, ya biasa aja gitu, karena pemenuhan rasa cinta itu sudah dia dapatkan. Nah itu yang harus kita pahami sebagai orang tua, jangan langsung menjudge. Ya jangan-jangan momen refleksi diri gitu ya sebagai orang tua juga, ini kenapa anak saya tadi kok malah sebegitu perhatiannya, sebegitu cintanya gitu di luar. Apa yang kurang gitu ya Bu ya. Ketika anak menyampaikan permasalahannya, jangan langsung kita judge, kita marahi, tapi kembali lagi, jangan-jangan ada yang salah dari diri kita sebagai orang tua, sampai pada akhirnya anak melakukan hal tersebut. Nah, pada akhirnya kadang kan orang tua juga suka apa ya, kalau kita jadi mentok ya. Mentok tuh jadi, aduh iya ya, jadi apa yang harus saya lakukan gitu kan. Saya takut salah gitu, misalnya untuk memberikan nasihat, jalan keluar gitu. Nah kita sampaikan, nak, bunda atau mama juga untuk hal ini agak awam. Gimana kalau kita sama-sama konsultasi misalnya ke ahlinya, mau ke psikolog misalnya, ataupun ke psikiater, atau misalnya ke hipnoterapis, yuk sama-sama. Jangan-jangan masalahmu itu ada di kesalahan mama juga, tapi mama juga nggak tahu harus bagaimana agar kamu selesai dari masalahnya gitu kan, dan mama juga bisa bantu kamu untuk saat sekarang ini. Mama juga mau bantu juga, mama agak ya gitu misalnya seperti itu. Jadi jangan yang wah kamu mah kalau kayak gini namanya ini harus ke psikolog nih, harus ke psikiater nih, jangan-jangan kalau dibiarin bisa gila. Berarti cara penyampaian itu juga sangat-sangat berpengaruh ya, sekali. Pemilihan kata, cara penyampaian, informasi gitu, dan ini tuh nggak mudah tentu ya untuk kita para orang tua, tetapi ya semakin kita mau belajar, pastinya akan selalu ada perbaikan gitu ya. Dan ini juga ajang untuk orang tua merefleksi diri. Justru anak merasa nyaman ya ketika orang tua, mungkin mama juga ada peran di sini gitu. Apa yang bisa mama bantu itu juga akan memberi kehangatan ya pada diri anak, sehingga anak gak ngerasa oh saya salah gitu, tapi ngerasa bahwa ya gitu, mama tidak ngejudge, mama tidak ini, justru mama mengasihi saya gitu ya. Betul. Dan di situ anak juga merasa bahwa
oh iya, ternyata kan saya tidak disalahkan gitu kan atas peristiwa ini, tapi orang tua saya juga ternyata ingin membantu saya. Nah, dan bukan membenarkan juga gitu ya, tapi dengan cara lain. Betul. Nah, itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi memberikan saran juga kepada anak kalau misalnya memang dirasa memang agak susah nih saya misalnya membuat suatu keputusan atau misalnya membantu anak, takutnya nanti malah tambah salah gitu misalnya. Jangan ragu, jangan merasa bahwa gengsi, wah jangan-jangan kalau harus ke psikolog itu berarti kan ada sesuatu yang negatif gitu ya, betul. Tidak ya. Karena sekarang stigma masyarakat, betul, psikolog gitu, ke psikiater, apalagi gila gitu. Betul. Ini hal-hal yang tapi sekarang udah lebih aware ya. Itu zaman sekarang dengan media sosial itu lebih banyak tema-tema kesehatan mental. Jadi betul. Orang udah nggak terlalu ini sih sudah tidak terlalu setabu dulu gitu ya Bu ya. Betul. Kalau yang namanya harus konsultasi ke psikolog atau ke psikiater sekarang sudah banyak lebih terbuka. Betul. Begitu, karena ternyata bukan hanya tentang kesehatan mental ya, psikolog, psikiater gitu atau konselor, terapis gitu, tetapi untuk hal-hal lain juga. Betul. Gitu, misalnya untuk pengembangan karir gitu, itu juga bisa. Nanti kapan-kapan kita bahas ini nih. Harus. Siap. Berarti tadi ya, yang pertama memberikan rasa nyaman gitu kepada si korban lah gitu ya. Di sini yang melakukan self harm. Yang kedua juga kita ngobrol dulu ya, attachment dulu. Betul. Gitu ya, pendekatan dulu. Nah, sekiranya memang ternyata itu di luar batas kemampuan kita sebagai orang tua, sebagai orang terdekat gitu, untuk lebih masuk lagi nih ke permasalahannya, jangan ragu untuk menyarankan meminta bantuan profesional. Iya, gitu ya. Betul. Selanjutnya apa aja nih Bu hal yang harus kita waspadai gitu ya, atau mungkin nih jangan-jangan bukan orang lain nih Bu, jangan-jangan diri kita sendiri nih ada keinginan untuk self harm. Nah itu bagus sekali. Apa tuh pertolongan pertamanya nih ketika kita sadar, aduh kita tahu nih kita ngerasa banyak stresor gitu ya, banyak tekanan gitu, dan kita wah ini kayaknya ini hal satu-satunya nih, jalan satu-satunya nih untuk saya bisa mengakhiri penderitaan gitu kan, ibaratnya. Nah, kalau kita sendiri yang mengalami itu bagaimana? Kalau misalnya kita sendiri yang mengalaminya, tentu sudah jadi darurat ya, gitu. Karena ya memang untuk menyakiti diri sendiri itu sebenarnya sudah tidak boleh, dan ini juga akan membahayakan diri kita. Artinya mau tidak mau kita harus langsung datang kepada ahlinya. Kalau seandainya dikira atau sekira orang tua kita sepertinya dia tidak akan bisa membantu, misal gitu kondisi orang tuanya memang tidak memungkinkan, misalnya memang orang tuanya sedang sakit, artinya kalau dengan teman agak riskan gitu kan, bisa jadi teman tidak bisa menyimpan rahasia kita. Betul, tidak safe person ya. Betul. Malah menimbulkan masalah baru. Betul. Nah, hal yang kita harus lakukan adalah segera konsultasikan permasalahan yang dirasa itu kepada ahlinya, baik ke psikolog tadi atau misalnya ke psikiater atau bahkan mungkin ke hipnoterapis juga boleh loh. Tuh, jadi langsung konsultasikan kepada ahlinya, jangan dia biarkan berlarut-larut karena hal ini akan membahayakan diri sendiri. Baik, wah luar biasa. Ini pasti para kawargian mendapatkan insight-insight yang luar biasa ya. Karena ini adalah hal yang memang banyak terjadi gitu. Justru dengan kita belajar, kita mengetahui ibaratnya seenggaknya pertolongan pertama gitu ya. Bagaimana ternyata kan banyak sekali tadi pengaruhnya ya, bagaimana cara penyampaian yang salah itu malah akan menambahkan dampak ya kepada si korban gitu. Dia ngerasa diabaikan, ngerasa nggak ada yang sayang, nggak ada yang peduli. Tapi justru dengan tadi gitu pertolongan pertama ya, kita bisa malah memberikan rasa nyaman gitu ya, dengan perkataan, dengan intonasi yang tepat juga gitu. Justru itu yang akan memberikan rasa nyaman ya pada si korban. Baik, terima kasih untuk video podcast kali ini ya, luar biasa. Dan kita lanjutkan di video podcast yang
selanjutnya. Baik, demikian dari kami ya video podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ya, kesalahan kata ataupun perbuatan dari kami. Nah, jika ada pertanyaan ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar ya di sosial media kami, Instagram dan Facebook @sayagahipnoterapibandung. Dan jika ingin mendapatkan informasi lebih banyak mengenai Sayaga atau tentang hipnoterapi ya, silahkan klik di www.hipnoterapibandung.com. Demikian kami akhiri video podcast pada perjumpaan kali ini ya. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.